Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Laga di grup B baru saja usai. Ada dua laga yaitu Singapura melawan Laos dan Malaysia melawan Vietnam. Wah, kedua Betul, laga ini keren banget ya, seru sekali. betul. Bro Ipung, kita bahas dulu yang laga pertama yaitu Singapura melawan Laos. Bagaimana nih laganya, Bro? Iya. Memang seperti dugaan kita ya dalam analisa sebelumnya bahwa Singapura akan mendapatkan nilai sempurna saat melawan Laos. Tapi proses Singapura mendapatkan nilai 3 itu tidak mudah ternyata. Mhm, Karena Laos sendiri memang negara yang sudah pasti tidak akan bisa lanjut ke fase berikutnya. Mereka bermain nothing tulus ya. mhm, Mereka bermain dengan gagah berani dan mulai keluar sebetulnya apa potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain Laos yang sepertinya pemain-pemain ini juga punya kecepatan dan keuletan sebetulnya. mhm. Nah, beruntung saja bahwa Singapura memang kan kalau kita ketahui ya kalau Singapura ini melawan tim mereka itu yang harus diwaspadai adalah permainan-permainan set piece dari Singapura. Karena Hmm, Singapura sendiri punya pemain-pemain yang cukup pandai memanfaatkan bola-bola lambung. hmm, Seperti contoh adanya Ilhan Fandi, adanya Irfan Fandi. Mereka kan tingginya Irfan Fandi hampir 2 meter. mhm. Dan Ilhan Fandi tingginya 180 hampir 190. Nah, Ya. itu yang bisa dimanfaatkan dari skema permainan bola bola tendangan bebas yang bisa dimanfaatkan oleh Irfan Fandi. Hmm, Tapi sebetulnya jalannya pertandingan, kalau saya secara objektif menilai bahwa ini pertandingan yang seimbang sebetulnya. ya. Walaupun pada menit-menit terakhir di babak kedua, ketika pemain Laos berusaha untuk menyerang terus dan berusaha untuk secara intens melakukan serangan, kipernya melakukan kelalaian, bro. Hmm, Ketika ya. dia menerima bola dan berusaha untuk membuild up serangan dari bawah, bolanya dapat dicuri oleh pemain Singapura dan Ya. itu terjadi gol. Sayang Ya. sekali sebetulnya. Ya. Ya, itu sebenarnya Laos itu sebenarnya Hmm. punya banyak sekali peluang untuk bisa menyamakan kedudukan, tapi malah jadi kedodoran terus. Betul. Tapi Ini ini apa ya karena menariknya ya, ya gimana? menariknya ya dengan dua pertandingan yang telah dilakukan oleh Singapura dan dua-dua pertandingan tersebut mereka menghasilkan nilai yang bagus. Mhm, Ini juga kan akan membawa mereka membuka peluang yang lebih luas. mhm. Apalagi kita lihat bahwa pertandingan berikutnya, ketika Malaysia dijamu oleh Vietnam, bertanding di Vietnam, Malaysia kalah 3-0. Mhm, Gitu. mhm. Dan ini kan sebuah konstelasi kekuatan yang akhirnya menjadi sepertinya berimbang ya. Thailand Vietnam dua kali pertandingan nilainya 6. Mhm, Malaysia tiga pertandingan nilainya 6. mhm. Singapura dua pertandingan nilainya juga 6 Ya, gitu loh. betul. Jadi yang paling berpeluang adalah mereka-mereka bertiga gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Tapi kalau ngelihat dari jumlah eh, laga yang sudah diselesaikan, tentu Iya. Vietnam dan Singapura mempunyai kesempatan jauh lebih besar untuk lolos daripada Malaysia. Karena Malaysia Nah, sudah 3 kali laga kan, tinggal 1 kali betul. lagi ya. Tapi memang kan Singapura lagi-lagi mereka ketemunya di dua laga terakhir pasti ketemu dengan Malaysia itu adalah pertandingan hidup mati boleh dibilang ya. Mhm, Dan ketemu juga dengan Vietnam yang rasanya akan sangat sulit diatasi oleh oleh mhm, Singapura gitu. mhm, mhm, Jadi sebetulnya peluang Singapura maupun Malaysia ketika mereka saling berhadapan mhm. gitu loh. Ya itu hidup mati di antara mereka berdua. Siapa yang Betul, menang, dia yang lolos. Tapi kalau misalkan betul, seri, nah ini selisih gol yang akan menentukan. betul, Ya. betul. Dan sekarang selisih golnya memang sama ya. Malaysia dengan Singapura memiliki selisih gol yang sama, tetapi Ya, efektivitas golnya Malaysia lebih bagus 1 gol. Jadi Malaysia ada di posisi kedua. ya, Nah ini tapi kan nggak itu aman. pun masih bergantung. Itu Iya, pun masih bergantung dari pertandingan antara Vietnam dengan Singapura, bro. betul. Ya, Kalau Singapura kebobolan banyak gol, ya itu kan betul. jadi masalah kalau Ya, dia bermain seri. ya betul betul. Gitu. Ya artinya Vietnam
sama Singapura, lawan Singapura akan sulit ya buat Singapura untuk bisa mengalahkan Vietnam. Ya, kalau kita rujukannya ya dari dua pertandingan kan Singapura melawan tim-tim yang dalam tanda kutip ya lemah lah boleh Ya, dibilang. Nah, sementara Vietnam memang kan eh, mereka sudah apa ya menunjukkan kualitasnya. Apalagi di pertandingan malam ini ketika mereka melawan Malaysia. Walaupun kalau saya analisa pertandingan lawan Malaysia ini, mungkin salah satu pertandingan yang paling menarik di AFF kali ini sampai sejauh ini adalah pertandingan ini ya, Vietnam melawan Malaysia. ya, Karena Malaysia sendiri datang ke Vietnam itu juga dengan kepercayaan diri yang sebetulnya cukup tinggi. ya. Apalagi mereka juga punya pemain-pemain cepat, kemudian artinya chemistry antara pemain-pemain yang bermain yang pemain lokal katakanlah ya Ya. dengan pemain hasil naturalisasi itu kan dari laga melawan Laos kemarin juga sudah terlihat bahwa chemistry-nya sudah dapat gitu loh. Ya, Nah, ya ini dan dan ini serunya di laga Malaysia dengan Vietnam ini banyak kartu. ya memang gini ya kalau kita perhatikan dari babak pertama sepertinya Malaysia sudah bersiap diri dan mereka sudah mempersiapkan lini tengah yang lebih kuat. Mhm. Karena di situ mereka sepertinya menempatkan siapa Brandon Brandon Gunn dengan Stuart Wilkins itu sebagai pemain-pemain pivot yang Hmm. bisa berusaha menjaga kedalaman dan berusaha menambal apabila terjadi lubang-lubang di bagian belakang. Sementara yang saya perkirakan Safawi Rashid akan turun dari sejak menit pertama ternyata tidak gitu. Hmm. Karena peran Safawi Rashid ini diambil alih oleh Litak ya. Hmm. Litak ini juga kan pemain naturalisasi yang berasal dari Australia itu juga memainkan ini ya sebagai gelandang serang yang berusaha menyuplai bola ke Faisal Abdul Halim. Sayangnya di pertandingan ini Faisal Abdul Halim itu sepertinya tampil di bawah form ya, di Hmm. bawah kemampuannya yang asli sepertinya seperti itu. Hmm. Justru yang paling terlihat dari pemain Malaysia yang katakanlah performnya bagus di babak pertama itu adalah Muhairi Asmal. Hmm. Muhairi Asmal pemain yang masih muda tapi dia berkali-kali menciptakan peluang Hmm. sampai itu juga merepotkan kiper Vietnam. Kiper Vietnam ini ya blasteran Rusia Hmm. dan dia punya pengalaman bermain di Liga Rusia, di Liga Jepang gitu. Hmm. Hmm. Hebat memang nih kiper. Nah, itu justru Muhairi Asmal yang kelihatan bermain. Hmm. Nah, sayangnya di babak kedua walaupun Muhairi Asmal masih bermain, justru ada penurunan performa gitu Hmm. dari Muhairi Asmal. Nah, sebetulnya kan Malaysia punya peluang ya, Ya, punya peluang untuk bisa katakanlah menyamakan kedudukan pada saat dia ketinggalan 1-0. betul. Itu pemain Vietnam kena kartu merah. Ya, Gitu. Nguyen Nguyen Van Tuan ya itu ya, mendapatkan 2 kartu kuning dan di menit 33 mereka sudah bermain dengan 10 pemain. ya. Tapi kebetulan sekali bahwa Nguyen Van Tuan ini posisinya adalah sebagai striker. Hmm. Jadi Park Hang Seo walaupun kehilangan 1 pemain karena dia posisinya sebagai striker itu tidak mempengaruhi yang di Ya, belakang gitu. betul, betul. Gitu. Ya, ya. Dan menurut saya sebenarnya salah satu kesalahan dari pemain Malaysia adalah terpancing emosinya. Ini bahayanya melawan Vietnam itu jangan sampai terpancing emosi sebenarnya. Setuju nggak, Sebetulnya Bro? saya melihat enggak, saya enggak melihat bahwa tensi pertandingan menjurus ke arah tensi emosi yang tinggi. Ya, Karena pertandingan ini masih dalam koridor yang bagus gitu loh. Nah, kalaupun terjadi kartu merah untuk Van Tuan itu karena dia 2 kali melakukan professional foul ya ya, dan tidak terlihat berusaha untuk bermain kasar itu tidak ya, terlihat. Dan betul. sayangnya pemain Malaysia ini nah, ada sebetulnya ada betulnya juga bahwa mereka agak terpancing emosi pada saat membuang bola, Mhm. perebutan bola, terjadi benturan,
bola berhasil disapu oleh pemain Malaysia dan mereka sama-sama berada di luar lapangan, sepertinya memang ada betulnya nih pemain Hmm. Malaysia agak terpancing emosi untuk mulai Mhm. menendang pemain Vietnam Mhm. sehingga tidak ada ampun itu kena kartu merah gitu loh. Ya, tapi Nah, memang sejak yang uh, jadi pertanyaannya justru penaltinya. Kenapa jadi ada penalti kalau kartu merah aja. Ya, ya itu tapi yang anyway, tapi gini kalau menurut saya, uh, karena kejadian apa namanya fisikalnya, apa namanya ngadu fisiknya dengan pemain Vietnam ini, ya menurut saya nggak cuma satu itu, tapi ada beberapa kejadian lain juga yang sebetulnya menurut saya terpancingnya pemain Malaysia gitu secara emosional sehingga kartu banyak keluar. Nah, memang kartu yang keluar justru lebih banyak untuk pemain Vietnam, itu salah satunya ya. Mhm. Nah, sayang sekali sebetulnya pada saat Vietnam bermain dengan 10 orang, itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik Mhm. oleh Malaysia ya. Karena terlihat pada posisi di babak kedua, justru penurunan ini semakin kelihatan. Serangan-serangan Malaysia yang lebih mengandalkan kepada Litak dan Faisal Abdul Halim itu sering tidak nyampe sampai ke depan gitu loh. Dan kan dalam analisa sebelum pertandingan saya sudah bilang bahwa yang harus diwaspadai dari pemain Vietnam adalah Nguyen Thian Linh Mhm. karena dia sangat kuat untuk berduel di udara dan itu Mhm. kejadian di menit 28 Nguyen Thian Linh bisa memasukkan gol dengan sundulan kepala Mhm. dan terlihat Nguyen Tianlin ini berkali-kali juga punya peluang untuk bisa menjebol. Untung saja di situ masih ada Brandon Gunn yang cukup bermain lugas dan Mhm. menutup ruang gerak dari Nguyen Tianlin untuk menembak ke daerah gawangnya Mhm. sehingga bisa diblok. Mhm. Nah, cuma sayangnya ya itu tadi ritme yang didapat oleh pemain Malaysia yang sebetulnya sudah dapat momentumnya, Mhm. kemudian itu menjadi hilang setelah kehilangan satu orang pemain Ya, gitu loh. ya. Nah, ini kita udah jadinya kita udah bahas Vietnam lawan Malaysia ya. Hmm. Eh, Kayaknya memang sudah sangat diperlukan ya untuk adanya eh, teknologi VAR dalam laga-laga di AFF. Karena kalau Betul, misalkan ada teknologi VAR mungkin hasilnya akan berbeda. Bukan betul. maksud saya apa-apa ya, tapi dalam kasus beberapa kali kejadian di Vietnam lawan Malaysia ini, wasit kelihatannya ada beberapa keraguan gitu ketika satu event dia ragu sampai bertanya kepada wasit, pembantu gitu ya, asisten wasit gitu dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya perlulah adanya VAR gitu. Dan kalau ada VAR saya kira hasilnya akan berbeda. Ya memang kan VAR itu sudah menjadi standar ya. Mhm. Standar sepak bola yang diterapkan oleh FIFA. Mhm. Sayangnya memang AFF sendiri gelaran ini memang kan di luar kalender FIFA. Jadi FIFA toh tidak bisa memaksakan hal yang demikian. Terkecuali kalau gelaran itu udah di konfederasi AFC ya, Asia. Itu sudah pasti VAR akan diberlakukan gitu. Nah, tapi kalau melihat ada beberapa kali sebetulnya kontroversi keputusan wasit yang bukan cuma malam ini aja terjadi, ya bisa saja bahwa dengan banyaknya kontroversi ini juga kan akan mengurangi nilai dari sebuah kompetisi ya. Dan Mhm. ada baiknya juga mulai AFF mulai berpikir bahwa penerapan atau aplikasi VAR di pertandingan AFF itu mulai diberlakukan mungkin ke depan gitu loh. Ya, 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 ya. Artinya kan teknologi VAR di AFF sudah dirasakan perlu gitu kan maksudnya. Betul, Ya, betul, artinya betul. mudah-mudahan nanti di tahun-tahun yang akan datang ya VAR bisa diterapkan. Karena ini saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Vietnam terhadap pemain Malaysia dan juga sebaliknya itu kan banyak beberapa yang tidak terpantau oleh wasit sehingga ya begitu Iya, saja betul. lewat gitu. Dan khawatir kalau hal yang sama terjadi terhadap timnas Indonesia kan gitu cara Iya, betul. berpikirnya. Nah, kalau itu Iya, terjadi betul. terhadap pemain Indonesia kan dan tidak ada VAR kan ya ya dirugikan gitu.
Ya, sudah pasti ya dengan ini ya dengan adanya peristiwa itu. Ya, sorry. Peristiwa kartu merahnya pemain Malaysia, pasti netizen Malaysia atau pemerhati sepak bola Malaysia sudah mulai berpikir mengenai harus diberlakukannya VAR gitu. Mhm, mhm, Dan sebetulnya harapan mengenai pemberlakuan VAR ini bukan cuma ya muncul di ini ya di pertandingan-pertandingan yang mengundang kontroversi. mhm, Sebaiknya kan memang dalam sebuah kompetisi yang sifatnya internasional, apalagi melibatkan banyak negara, itu mhm. sebaiknya memang VAR itu udah bukan lagi dikesampingkan, tapi memang menjadi satu keharusan. Ya, Mhm. ya itulah pertandingan sepak bola ya. Nah, memang begitu gitu. Bagaimana cara menyikut yang aman gitu juga kan harus kita pelajarin juga gitu, dan itu terlihat ada beberapa pemain yang jago dalam hal ini sehingga Betul. aman, tidak terlihat malah jadi lawannya yang dikenakan kartu kuning gitu kan. Nah, itu hebat itu. Bagaimana caranya itu yang hebat. Apakah itu Betul. diajarkan oleh pelatih, Bro, yang kayak gitu-gitu, Bro? Enggak, kadang-kadang kalau kalau gini ya, kalau ada sebetulnya cara-cara yang lebih lebih ini ya, lebih ekstrim dalam mengelabui Mhm. wasit sebelum VAR itu berlaku. Itu adalah kelicikan pada saat dilakukan atau scrimmage yang terjadi di gawang, Hmm. di sekitar tiang gawang. Itu banyak sekali entah diving, entah menyangkutkan kaki ke pemain lawan gitu loh, yang Hmm. kesannya malah dia ditendang gitu loh. Ya, Itu kan adalah cara-cara yang biasa dulu dilakukan. ya. Dan malah sebetulnya efeknya justru lebih berat ketimbang apa yang terjadi misalkan hanya terjadi di tengah lapangan. Tapi Mhm. kalau udah terjadi di sekitar kotak penalti itu akan merubah jalannya pertandingan. Itu sudah Hmm. pasti. Hmm. Tapi ya itu tadi karena FIFA juga melihat bahwa ini ada kelicikan-kelicikan yang sudah semakin tinggi ya, semakin pintar orang untuk mengelabui mata wasit. Makanya VAR itu diberlakukan gitu loh. Ya. Dan mudah-mudahan aja nggak lagi deh kalau ada VAR di AFF mungkin nggak ada kejadian kayak kayak malam ini gitu. Ya, mudah-mudahan ini adalah yang terakhir ya. Jangan sampai ada kelicikan-kelicikan lagi ya. Saya nggak menyebut itu licik sebenarnya. Itu pinter, cerdas. Iya betul betul. Cerdas bagaimana melakukan sesuatu yang dilarang atau yang ilegal tapi tidak tampak, tidak terlihat. Ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai hasil laga di grup B. Menurut Sobat sendiri, ini hasil yang wajar atau tidak, di mana Malaysia kalah oleh Vietnam dengan skor 3-0 dan juga Laos kalah oleh Singapura dengan skor 2-0. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.